pintu ini kalau tertutup sebenarnya aman, ya. Misalnya kandang, pintu kandang kalau tertutup, maka hewan dalam kandang tersebut tidak akan keluar, ya. Tapi karena perbuatan dia membuka pintu kandang tersebut, maka barang itu menjadi hilang. Maka dikatakan di sini, man atlafa mala ghairihi bi ghairi idni sahibihi. Kalau dia membuka, ternyata barang yang di dalam kandang tersebut hilang, maka ini dikatakan juga sebagai ghasab. Jika penggosok, pengambil, perampas hak orang lain, ternyata dia menjual, ya, farabiha, menjual apa yang dirampasnya, kemudian dapat untung, raddahu ma'ar ribh, maka dia harus mengembalikan pokoknya dan juga keuntungannya. Nah, ini contoh tadi yang juga sama, ya. Kemudian ketentuan yang keenam, idza ittarajal ghasib bima ghasabahu farabiha. Jika penggosok, pengambil, perampas hak orang lain, ternyata dia menjual, ya, farabiha, menjual apa yang dirampasnya, kemudian dapat untung, raddahu ma'ar ribh, maka dia harus mengembalikan pokoknya dan juga keuntungannya. Jadi misalnya ada seseorang merampas uang orang lain, nilainya misalnya 10 juta. Uang ini pakai buat jualan, buat dagang. Dalam perdagangan tersebut dapat untung 2 juta. Maka dalam kasus seperti ini, sesuai kaidah fikih tadi, ketentuan fikih tadi, maka si perampas ini mengembalikan 10 juta pokok yang dirampasnya dan juga 2 juta sebagai keuntungan dari hasil jual belinya, ya. Ataupun kalau dibelikan misalnya kambing harga aslinya misalnya 2,5 juta, dijual 3 juta, maka yang dikembalikan adalah 3 juta. Artinya pokoknya dan juga rebahnya atau keuntungannya. Kemudian ketentuan yang ketujuh adalah idza ikhtalafa al-ghasib wa sahibu syai' fi qimatil maghsub aw sifatihi. Jika berselisih antara si perampas dengan si pemilik barang, biasanya berselisih antara si perampas dan pemilik barang tentang apa? Tentang qimah atau harga dari barang yang dia ghasab, atau juga sifat, ya, atau karakteristik ataupun spesifikasi dari barang yang digosok. Mana sekarang yang akan diambil? Apakah si penggosok atau si pemilik barang? Maka dikatakan oleh fikih, fal qaul qaulul ghasid biyaminihi. Maka ucapan yang diambil adalah ucapan si penggosok, si perampas tadi, dengan sumpahnya. In lam yakun hunaka bayyinatun li sahibi syai'il maqsud. Kalau si pemilik barang tidak punya bukti. Contohnya, ada orang menggosok jam, ya. Terjadi perselisihan. Si pemilik mengatakan jam saya ini harganya 1 juta. Si perampas mengatakan nilainya hanya 500.000. Ya, jadi mau ganti nih. Dia minta, si pemilik minta 1 juta. Si perampas mengatakan 500.000. Maka kalau memang dia mengatakan 1 juta, harus ada bayyinah, harus ada bukti. Ini saya beli kemarin atau tempo hari harganya 1 juta. Kalau tidak ada buktinya, maka yang diambil adalah ucapan si penggosok, yaitu 500.000. Atau mungkin dalam contoh yang berikutnya adalah laptop. Ya, ada laptop dirampas oleh seseorang, kemudian mau dikembalikan. Si pemilik mengatakan, laptop saya itu laptop mahal, harganya 22 juta.
Si perampas mengatakan, itu laptop biasa, harganya cuma 8 juta. Kalau sekiranya si pemilik ini dia mengatakan, nih saya tunjukin bukti notanya, saya beli, harganya segini, tanggal segini saya beli, tokonya ini, maka yang diambil adalah perkataan dari si pemilik barang. Kalau tidak ada, maka yang diambil adalah perkataan dengan sumpah dari si penggosok, yaitu 8 juta saja kalau ada penggantian seperti itu ya. Nah, kemudian kita melihat juga ada beberapa transaksi yang di situ tersirat ada ghasabnya, ya, misalnya menjual barang tanpa pemberitahuan, barang rusak tanpa pemberitahuan. Ya, ini biasanya ini ada akal-akalan orang ini. Ya, para penjual itu dia sudah tahu barang ini rusak dan dia tahu bahwasanya ada garansi, ya. Nah, tapi tetap dijualnya. Ketika dijual, si pembeli ini merasa dirugikan. Ya, kenapa? Karena dia membeli barang yang rusak, membeli barang yang sebenarnya tidak bisa dipakai lagi. Kata si penjual, Pak, nanti ada garansi. Tapi garansinya kapan? Dikembalikan dulu barangnya tanpa ada penggantian barang yang baru. Nanti dikembalikannya, dia bilang, nanti Pak, saya kembalikan dulu ke ke pabriknya, nanti pabriknya yang ganti. Nah, seperti ini juga termasuk dalam pengertian menggosok harta orang lain. Kemudian juga termasuk gosok adalah mengurangi timbangan atau takaran. Ya, ini pun mengambil hak orang lain dengan dengan cara yang curang. Kemudian contohnya lagi adalah mengambil hak orang lain. Ya, harusnya si pemilik haknya itu adalah dia. Ya, tapi kita merampasnya atau mengkopinya. Ketika mengkopi, kita jual pada orang lain. Padahal itu bukan barang milik dia. Apalagi sekarang ini zaman orang harus orang berdagang dengan barang-barang yang sifatnya adalah digital, gampang untuk diduplikasi. Kemudian hukum qasab berikutnya adalah man atlafa mala ghairihi bi ghairi idzni sahibihi wajaba alaihi dhamanuhu. Barang siapa merusak harta milik selain dia, milik orang lain, bi ghairi idznin, tanpa izin dari pemiliknya, maka wajib atasnya untuk menanggung barang tersebut. Contohnya di sini adalah ka'an yahriquhu au yumazziquhu. Misalnya dia membakar atau dia merobek atau yaftahu baban mughlaqan, dia buka pintu yang tadi yang tertutup dia buka. Au qasfan misalnya ada sarang yang tadi tertutup dia buka. Au wikaan, atau ada wadah yang tertutup dia buka. Au ribatan, atau ikatan yang tadinya terikat dia buka. Maksudnya bagaimana nih? Nah, ini perbuatan-perbuatan seperti ini kadang-kadang tanpa kita sadari, ya, kita melakukan hal tersebut ternyata merugikan orang lain. Nah, contohnya pintu ini kalau tertutup sebenarnya aman, ya. Misalnya kandang, pintu kandang kalau tertutup, maka hewan dalam kandang tersebut tidak akan keluar. Ya. Tapi karena perbuatan dia membuka pintu kandang tersebut, maka barang itu menjadi hilang. Maka dikatakan di sini man atlafa mala ghairihi bi ghairi idzni sahibihi. Kalau dia membuka ternyata barang yang di dalam kandang tersebut hilang, maka ini dikatakan juga sebagai ghasab. Ataupun kandang sama, ataupun wadah juga sama. Kalau dalam wadah tersebut, ya, tertutup, isi wadah tersebut misalnya ada cairan, itu akan utuh atau aman. Tapi karena terbuka, maka isi wadah menjadi basi atau isi wadah menjadi tercemarkan. Ketika tercemarkan, berbeda lagi, misalnya tidak laku terjual.
maka ini pun termasuk dari perbuatan yang merugikan atau atlaf tadi ya, merusak hak milik orang lain. Au ribatan, ataupun yang terikat. Kalau terikat maka aman. Tapi karena ikatannya kita buka sehingga tercerai-berai. Ketika tercerai-berai ternyata hilanglah nilai dari barang tersebut, maka itu pun kita termasuk merusak harta tersebut. Maka ini pun dikatakan sebagai perbuatan ghasab. Kemudian yang berikutnya adalah al-kalb al-aqur. Yufarritu sahibuhu fi rabtihi. Ada anjing yang buas. Ternyata pemilik anjing tersebut mengabaikan ikatannya. Anjing buas biasanya diikat, tapi pemiliknya tidak mengikatnya. Fayaqulu syakhsan, kemudian ya, anjing tersebut menggigit. Ya, fayaqulu syakhsan yajibu alaihi dhamanuh, maka wajib juga dia menanggung kerugian dari anjing tersebut, yang disebutkan oleh anjing tersebut. Misalnya ada anjing yang harusnya dia diikat di rumah, tali pengikatnya ini sudah usang, sudah rapuh, tapi diabaikan. Nah, kemudian ternyata dibiarkan. Ketika dibiarkan menggigit orang lain. Ya, jadi karena menggigit orang lain, maka dia harus menanggung biaya pengobatan dari si korban tersebut. Kalau masuk rumah sakit, masuk biaya rumah sakit, maka juga mengganti biaya rumah sakitnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ad-dabah tursalu lailan fatatlaf zar'an. Ada hewan ternak dilepaskan pada malam hari, kemudian ternyata merusak tanaman. Ala sahibiha dhamanuhu, maka pemilik dari hewan ternak tersebut menanggungnya. Biasanya begitu, kalau hewan ternak dilepas, dia akan liar. Dia kan tidak tahu ini milik siapa. Akhirnya dia makan tanaman-tanaman yang mau dipanen, ya, untuk dijual besok misalnya, atau lusa misalnya. Nah, sehingga ada kerugian pada si pemilik tanaman. Maka si pemilik dari hewan tersebut, dabbah tersebut, menanggung biayanya. Rasul bersabda, inna ala ahlil amwal hafizahu bin nahar. Sesungguhnya wajib atas pemilik harta untuk menjaganya di siang hari. Wa ma afsadat bil lail fahuwa madmunun alaihim. Dan apa yang dirusaknya pada malam hari, maka itu menjadi tanggungan mereka. Nah, ini harus diperhatikan oleh para pemilik dabbah atau hewan ternak tadi. Ini mungkin kaum muslimin sekalian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan ghasab, ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran tambahan bagi kita, bahwasanya ya kita lebih berhati-hati, jangan sampai ya kita ternyata dalam perbuatan sehari-hari ada ghasab. Ya, satu ghasab yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan adalah mengambil hak jalan. Ya, biasanya kalau orang berkendaraan macet, kalau macet antri, ya, ada aja orang yang menyerobot jalan, yang biasanya dia antri dari belakang sampai ke depan, tiba-tiba yang dari belakang masuk langsung ke tengah. Nah, coba perhatikan bagaimana sikap kita sendiri sebagai yang dia ghasab. Nah, bukankah itu merampas hak kita yang harusnya kita duluan melalui yang terdepan tadi, tapi ini langsung diserobot oleh orang lain. Maka ini pun salah satu dari contoh ghasab sebagai pemakai jalan. Itu mungkin kaum muslimin sekalian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa manfaat bagi kita. Ya, selanjutnya silakan bagi bila ada yang bertanya. Bila tidak ada, kita tutup dengan baca doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.